Itu pun dengan dua fotokopi jasa yang dilegalisir. Dan itu dengan berkasnya. Nah, berkasnya katanya masih dicari. Ya, katanya belum, masa dicari sampai berbulan-bulan. Ini bahkan Bonatua tadi ngomong di persidangan, ini sampah menurut dia. Ya. Ini tidak bisa digunakan untuk referensi saya sebagai peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya kedatangan the one and the only ya, Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bayangkan, assalamualaikum pun terselimpet-selimpet gitu ya. Bro Al-Katiri, hari ini ada dua event. Event pertama adalah terkait dengan data KPU, salinan fotokopi ijazah Jokowi, yang pastinya sama dengan apa yang diteliti Roy Suryo. Dan yang kedua adalah sidang KIP, Komisi Informasi Pusat. Nah, dua hal itu apa bro perkembangannya? Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya baru datang dari sidang KIP, langsung melewati kemarin, mampirlah ke sini ketemu. Sebelumnya tadi pagi saya ada janji dengan KPU. Ada KIP, ada bingung saya. Kalau PKU itu partai Kebangkitan Umat gitu. Iya. Tahun 1999. Dengan KPU daerah ada janji, yaitu untuk menerima salinan ijazah. Oke. Yang mana pernah kita mohonkan. Ya, kami dapatkan juga salinan ijazah tersebut. Ya, pada prinsipnya sama dengan yang didapat oleh yang lain-lain, oleh Bonatua dan sebagainya. Nah, ini saya bawa, ya mungkin di situ ada juga. Memohonkan, yang pemohonnya siapa? Yang pemohonnya itu 3 orang sih sebenarnya, karena yang saya sebagai kuasa hukum tim advokasi penegak keadilan, yang mana 3 orang prinsipalnya, yaitu RRT itu. Oke, Roy Rismon sama Tifa ya. Dari awal yang di pusat pun kami mengajukan hal yang sama juga, 3 orang itu juga. Oke, jadi dalam kasus ini Anda lawyer dari 3 orang itu ya? Dari in this case ya? In this case. Dan some cases. Not only this ya, but some cases. Tapi in another case beda ya, beda sedikit. Iya, so many. Beda tipis. So many. It depend on the instruction. Karena ada yang bilang already 5 months itu ya. Already 5 months. Sudah bisa. Yes. Oke, apa yang ingin Anda underlining dengan dokumen yang sebenarnya sama aja? Apa? Alhamdulillah, tapi tadi itu sambutannya hangat ya. Saya datang pagi-pagi sendiri karena dalam perjalanan menuju sidang KIP. Jadi saya datang jam 11. Karena sendirian ya? Anda sendirian, karena saya mau langsung sidang. Sidang di KIP di Tanah Abang ya. Saya mampir untuk mengambil ini. Dan sambutannya juga luar biasa, saya heran juga. Pada waktu rame-rame nggak seperti ini. Keluarlah salah satu mungkin komisioner atau siapa, saya tidak tahu ya, satu yang menerima kita, menyerahkan dengan resmi, ada fotonya itu kalau nggak salah. Karena nggak ada beban lagi, mereka itu sudah mereka serahkan ke Bonatua dan lain sebagainya kan? Iya, tapi beban dengan menutup-nutup ini kan beban. I see. Iya kan? Itu hanya saya terima dengan baik, kemudian mereka bahkan, saya juga heran disuruh wawancara sama security juga saya. Security suruh. Jadi mungkin untuk untuk humas ya atau apa tidak tahu. Jadi seolah-olah saya diterima oleh security, diantar ke dalam seperti itulah. Jadi untuk ya kita bantulah untuk
untuk mungkin untuk apa namanya profile mungkin untuk profile ya canda-canda gitu. Pokoknya akrab lah dengan KPU. Dan betul juga kata Bang Refli ya bahwa kayaknya udah nggak ada beban lagi. Kan semuanya sudah tahu dan sudah keluar dan sebagainya. Atau jangan-jangan dalam tanda kutip sudah dikoordinasikan. Saya tidak masalah. Keluarkan dokumen itu. Harusnya begitu. Artinya ngapain disembunyi-sembunyikan lagi? Wong Dian Sandi sendiri yang disampaikan ke publik itu kan diakui oleh pemilik ijazah itu bahwa itu memang ijazah dia kan. Oke, tapi tetap ditutup sejumlahnya, sejumlah tempatnya ditutup. Ini udah di share ya, di foto, udah di expose di kita. Sudah ya? Nah, sambil bukan 17, ini 9. Yang 17 itu di putusan KPU yang 731. Itu yang 17. Oh, bukan maksudnya. Kalau yang di ijazah ini 9. 9 item. 9 item aja. Okay. Yang dimaksud 17 itu yang pada waktu itu close ya, yang dicabut kembali ya, keputusan KPU nomor 731 itu kan. 731 itu ada angka 16 15 itu. Jadi sudah ditampilkan ya? Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya, coba saya lihat sini tuh. Jadi sobat era sekalian, yang ditutup itu adalah nomor ya. Luar biasa. Nomornya kan 1120 Mas B kan? Iya. Kemudian pejabat fotokopi sesuai dengan seaslinya. Tapi ada di pejabatnya dari Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Oh, ini apa nih? Rektor atau apa nih? Universitas Gajah Mada. Itu yang legalisir kalau nggak salah. Oke. Kemudian saya tidak tahu. Tanda tangan dekan ditutup, tanda tangan rektor ditutup. Tanggal legalisir juga tidak ada. Tanggal legalisir tidak ada. Tanda tangan legalisir juga tidak ada. This is the question, karena kalau misalnya ini dibuka, kan bisa ditelusuri apakah tanggal berapa, tahun berapa, apakah memang sesuai, dan ini peruntukannya ini untuk pemilu kapan nih? Ini 2019 2024. 2014. Ya, yang ini khusus yang ini. Iya, ini yang terakhir. Oke, 2019 ya. Iya. Tapi 2014-nya juga sama. Sama aja, semuanya kan sama. Kalau memang betul-betul ijazah kan keluarnya satu, bukan tiap tahun keluar satu kan begitu. Karena kan tetap berbeda yang melegalisirnya harusnya kan. Iya. Maksud saya kalau ada dua dokumen kan kita akan lihat tuh yang melegalisir berbeda. Iya, kita tidak tahu siapa yang ada nama Muhammad Naim dan sebagainya, Profesor Doktor ini kapasitasnya sebagai apa? Karena di sini kan bukan dekan dan bukan rektor kan istilahnya. Nah, mungkin sudah masanya udah lewat ya, tapi tetap aja ada suatu keanehan ini. Ini tadi dibahas juga di dalam sidang. Yeah. Di dalam sidang KIP dibahas, ditanya oleh hakim dan sebagainya. Karena kita salah satu yang kita pertanyakan yaitu kita minta ijazah ya. Di dalam tuntutan kita itu kita minta ijazah. Permohonan kita itu ijazah yang 2014 sampai 2019. Ya. Kemudian berikutnya 2019 sampai jadi 2 ijazah. Ya kan? Itu pun dengan dua fotokopi ijazah yang dilegalisir. Dan itu dengan apa namanya itu berkasnya. Nah, berkasnya katanya masih dicari. Jangan belum masa dicari sampai berbulan-bulan dan sebagainya. Itu fotokopi dari legalisir kan sebenarnya? Kok merah dia? Ini scan kayaknya. Oke. Ini juga saya masalahkan tadi di persidangan karena ukuran ijazah sebenarnya bukan seperti ini. Iya. Seharusnya ya harus sebesar ukuran kalau itu memang. Agak gede sih kalau UGM S1 punya saya ya. Nggak tahu kalau Pak Jokowi. Coba yang punyanya Bang Refli selebar apa? Lebih gede dari itu. Lah iya. Yang jelas lebih gede dari kertas. Iya. Yang terakhir pun juga begitu yang saya tahu. Oke. Apalagi yang 1985 ini kan. Iya. Iya kan? Lah ini juga problem. Ini bisa aja kalau dimasakkan diedit ini berarti kan dikecilkan kan begitu, ya kan? Tapi ya kita tidak masalahkan, inilah udah banyak masalah mereka. Jangan ditambah lagi, kasihan. Jadi satu hal lagi yang saya katakan tadi dibahas ini, ya kan? Ditanya kenapa kok ditutup ya? Kalau di UGM dibahas di mana? Dibahas di KPU di sidang di KIP.
Oh tuh makanya. Sorry. Anda lompat. Kita masih ngomong KPU tiba-tiba dibahas, dipertanyakan dan lain sebagainya. Oke. Model kelinci ini ya loncat ya. Jadi mau kemana? Mau ke langsung KIP? Saya ceritakan ini sudah selesai. KPU sudah selesai. Game over. Saya lalu sidang KIP. Iya, saya menuju. Sidang KIP Anda mewakili Bonatua. Jadi Anda lawyernya Bonatua. Saya koordinator ya. Bonatua Silalahi. Dia menggugat Andri kan? Lawannya Andri. Bukan. Oh beda lagi nih KPU ini. Ini kan sidang ada 3 gugatan dia itu. Oke. Yang di KPU Pusat ya. Ya. Ada Andri. Bukan KPU Pusat, KIP. KIP. Ya. Sorry. Oke. Banyak singkatan sih. Ini KIP Pusat, ya kan? Itu ada 3 gugatan. Ya itu Andri. Kami juga lawyernya. Andri sudah selesai belum? Belum. Tahapnya di mana? Tunggu putusan, sudah kesimpulan. Oke. Sudah kesimpulan, itu belum selesai. Ya. Jadi sidang ini satu hari itu 2 agenda sidang itu. Oke. Jam 1 sampai sekitar jam 2:30, 3, kemudian dilanjutkan itu gugatan ke KPU ya. Oke. Gugatan itu istilah awam ya. Ini permohonan lah. Iya, permohonan. Iya. Oke. Saya orang awam. Soalnya kalau permohonan itu kesannya kurang keren. Iya, makanya ya seperti judicial review. Orang tahunya gugatan kan. Iya, oke. Oleh sebab itu karena yang mendengarkan bukan semua orang-orang yang paham hukum, jadi saya katakan yang istilah bahasa pasarnya ya. Bahasa pasarnya gugatan. Itu permohonan. Ya, bahasa pasarnya. Lalu jam 1 kita mulai, ya kan? Itu sidang dimulai dengan KPU dan KPU banyak banget, ada mungkin 10 orang lebih itu yang mewakili. Oke. Ya, yang mewakili. Pertama cek identitas, surat kuasa, IKTP dan sebagainya lah. Tadi itu ada yang saya masalahkan yaitu surat kuasa terhadap orang-orang KPU itu yang menandatangani kepala bidang kalau nggak salah, kepala bagian atau kepala bidang saya lupa. Ya kan saya keberatan karena ketentuan yang ada itu yang sebagai atasan daripada PPIP ya, ke PPIP itu harus pejabat tertinggi di lembaga itu. Kalau kepala bidang kan nggak tertinggi, ya kan? Kami keberatan karena sepemahaman kami kalau di KPU itu namanya atasan dari PPID itu adalah sekjen. Kami keberatan, akhirnya diluruskan oleh hakim, kata hakim. Ya memang begitu. Oleh sebab itu disuruh bawa lagi surat kuasa. Tapi apakah hakimnya bilang minta konfirmasi pada kita, minta persetujuan. Apakah kita tetap sidang sekarang apa menunggu ini diperbaiki? Tergantung kalau Anda sepakat kita sidang. Saya bilang baiklah kami sepakat, tapi dengan syarat minggu depan tetap diperbaiki. Mereka harus ada, bahkan harus ada SK dari orang yang memberi kuasa itu. Nah, itu jadi ya agak sedikit bikin repot mereka. Formalitas lah, ya kan? Ya kami maunya kan. Jadi tentu awam akan tanya ya. Sebenarnya apa sih yang dicari dengan meminta data ini? Itu satu pertanyaan ke KPU. Toh sudah dikasihkan juga ke Bonatua sebelumnya dan lain sebagainya. Oke, apa maknanya bagi RRT? Yang kedua adalah RRT ini bukan RRT ya. Bonatua. Dokumen yang ini kan dari Bonatua sendiri. Bukan dokumen yang KPU tadi yang kita bicara KPU. Oh yang ini. Ya. Ini dari ini KPU daerah ya, DKI. Oh itu DKI. Oh ini KPU DKI. Oke. Kalau KPU pusat kami udah dapatkan. Saya sendiri juga yang terima waktu itu. Oke. Hari ini dapat dari KPU DKI. KPU DKI. Kita mengajukan ke KPU DKI memang agak terlambat. Ya. Karena kami sudah dapat dari yang katanya Roy Suryo dapat itu karena beliau bersama saya. Beliau sebagai prinsipal kami ya. Jadi apa yang kami lakukan itu adalah on behalf. Ya itu. Ini DKI ya, yang kami baru dapat ini, bukan pusat. Kalau pusat sudah kami sudah dapat. Tapi sama ya. Sama. Tinggal yang legalisirnya yang beda-beda karena beda tahun. Ya beda tahun ya. Iya beda tahun. Ya. Di antaranya apa yang kita masalahkan tadi ya diantaranya ini berarti bukan salinan asli menurut kami karena ijazah yang asli itu tidak segede ini. Di antaranya lah. Iya kan satu. Ijazah yang asli lebih gede dari ini. Iya. Kalau punya saya lebih gede dari ini. Loh memang semuanya begitu. Ya makanya bukan tidak segede ini. Ijazah saya juga begitu standar. Saya pikir kalau ijazahnya biasanya ijazah kursus bahasa Inggris apa yang kecil-kecil ini, ya kan? Karena dia bilang tidak. Kalau ijazah perguruan tinggi rata-rata
besar. Oke. Ya, yang kami tahu. Udah lurus ya. Ini KPU DKI. Oke, KPU DKI. Bertegas kembali. Dan itu ada serah terimanya, mungkin ada fotonya tadi. Oh, makanya cuma satu doang. Kalau KPU DKI kan cuma 2012. Ya memang yang kita minta ya ini. Iya, maksudnya kalau KPU pusat kan dua kan 2014 2019. Itu yang Bonatua. Ya. Tapi kalau yang RRT hanya satu yang diminta. Yang KPU DKI. Iya, itu yang terakhir 2019. Oke. Itu. Karena saya terlibat dari awal itu soal ini. Iya. Oke, lalu kembali kepada pertanyaan saya tadi ya. Apa yang Anda cari atau RRT cari kan sebagai kuasa hukum Anda mewakili kepentingan RRT untuk meminta data ini satu. Kedua, sidang di KIP itu apa? Ini kan untuk masyarakat awam ya. Maksudnya mereka bingung nih apa lagi KIP. Silakan. Di KIP itu memang namanya Komisi Informasi Publik. Memang kalau sidang ini ada persidangan khusus ya, itu di KIP, ya kan. Bahkan kita manggil itunya kayak bisa komisioner atau majelis. Dia nggak mau bilang yang mulia. Nggak mau karena ini bukan pengadilan. Kalau manggil kami majelis KIP. Kuasi sebenarnya ya. Seperti itulah. Karena ini komisioner kan yang turun. Ya, kuasi. Ya, jadi ada beberapa hal yang menarik tadi. Untuk yang ini sebenarnya apa yang diharapkan oleh teman-teman baik itu TPUA, kemudian RRT, kemudian Bonatua itu sama. Yaitu data primer dari ijazah ini. Data yang lengkap. Ya. Data yang apa namanya itu? Yang tidak ada ditutup-tutup. Oke. Gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa Anda tidak diperlihatkan aslinya juga. Ya. Asli legalisir ya. Nggak diperlihatkan. Loh, bukan tidak diperlihatkan. KPU pada waktu saya dapatkan ini di KPU pusat, saya bertanya, apakah pada waktu Anda mendapatkan ijazah pertama kali persyaratan ditutup-tutupi juga? Enggak, saya enggak bertanya itu. Apakah Anda bandingkan dengan aslinya? Verifikasikan. Dikatakan tidak. Oke. Tegas itu. Ya. Yang kedua lagi pertanyaan saya, apakah Anda uji lapangan? Maksudnya dicek di lapangan di UGM? Itu pun tidak. Karena katanya undang-undang tidak mengatur. Oke. Undang-undang hanya mengatur legalisir dari ijazah. Jadi kalau mereka bilang cek apa ya nggak benar. Kalau itu diakui sendiri oleh KPU, mereka tidak pernah melakukan pengecekan. Oke, jadi sama halnya dengan KPU DKI ini juga. Dia tidak bandingkan dengan ijazah yang sokol aslinya atau analognya. Enggak. Cuma dia terima yang legalisir aja dengan asumsi bahwa mungkin saya garis bawahi. Saya mau tanya tadi di DKI bahwa pusat itu telah menyatakan demikian. Apakah Anda beda? Mungkin sama dengan pusat. Maksudnya mereka hanya menerima legalisir dengan alasan itu amanat undang-undang, hanya menerima ijazah legalisir tanpa harus melihat aslinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tetap dijawab. Yang mana? Apa tujuannya untuk meminta data itu? Tujuannya ya ini kan data ini kan harus primer. Apalagi Bonatua itu kan peneliti internasional bahkan peneliti internasional, maka bahkan dia peneliti ijazah para pejabat dan sebagainya. Itu harus mempunyai data primer yang lengkap. Itu legal standing dia. Karena dia sebagai peneliti, akibatnya penelitian dia ini bahkan Bonatua tadi ngomong di persidangan ini sampah menurut dia. Jadi tidak bisa digunakan untuk referensi saya sebagai peneliti. Karena data ini tidak akurat. Nah, tadi kami juga sempat mempertanyakan kenapa 9 ditutupi, karena ini yang dikecualikan. Saya bertanya, maaf ya, saya sempat bertanya karena saya juga membaca dan insya Allah memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009, yaitu keterbukaan 2008 keterbukaan informasi publik, ya kan. Kemudian yang Undang-Undang Nomor 27 22 yang data pribadi, kami juga pernah membaca karena waktu itu digunakan untuk pemilu kan. Jadi saya terlibat di situ. Perlindungan data pribadi. Saya katakan saya tidak menemukan ini bahwa ini merupakan dikecualikan yang Anda tutup ini. Karena soal contohnya tanda tangan. Tanda tangan itu hal yang lumrah. Kita rapat RT aja kita tanda tangan untuk surat itu. Nah, dia bilang
menurut kami, ini menarik. Menurut kami ini data yang harus dikecualikan, disembunyikan. Biar kalian tidak. Saya bilang. Biar kalian tidak memverifikasinya. Iya, loh, Anda berarti asumsi, saya bilang. Tidak bisa menurut Anda. Kalau ini memang ya kan dikecualikan, tunjukkan kami diatur di mana, pasal berapa. Bahkan hakim tanya, ini sudah pernah diuji konsekuensi enggak? Karena dalam pengujian itu istilahnya, apakah ini ditutup, dikecualikan, itu harus ada namanya uji kompetensi. Terus saya bilang sama hakim, majelis kalau uji kompetensi itu harus ada batu uji. Batu ujinya ya undang-undang dan peraturan. Kalau kembali dia peraturan KPU dan sebagainya, ya yang awal tadi saya bilang masalah memberikan surat kuasa itu sudah diatur di peraturan KPU kata dia. Waktu kita maju ke hakim saya bilang loh ini kan eksternal. Jadi tidak bisa KPU ikut mengatur sesuatu yang berhubungan dengan persidangan KIP gitu. Hakim menyepakati itu. Makanya dia disuruh buat lagi minggu depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, bukan secara KPU side. Oke. Jadi intinya adalah sobat era sekalian, teman-teman ini kalau Bonatua punya kepentingan yang berbeda ya, dia melakukan penelitian walaupun tapi karena ini sudah publik, menurut dia juga untuk kepentingan publik. Ya, untuk publik. Selain untuk dari ujung-ujungnya untuk mencari keaslian ijazah itu kan. Keaslian ijazah. Ya, ini adalah petunjuk bahwa ijazah dimaksud adalah ijazah yang pakai kacamata. Yang kemudian Andi Azwan sebagai pendukung Jokowi sudah menunjukkan ini yang asli katanya di berbagai acara televisi. Pertanyaannya adalah siapa yang menguji itu asli atau tidak, kan begitu kan? Kalau dia urusannya pengadilan menersangkakan RRT, ya harusnya ada putusan pengadilan juga sebagai imbangannya. Tapi kalau urusannya administratif, ya kan? Maka ya sebenarnya ada lembaga yang independen untuk mengatakan itu asli. Suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menilai sesuatu dokumen resmi itu asli atau tidak itu pengadilan. Ujian pengadilan tata usaha negara. Bisa aja nanti ada orang punya sertifikat ini sama kok dengan sertifikatnya tetangga, ya nggak bisa seperti itu. Iya kan? Harus diuji kalau menyatakan itu asli atau bukan. Tapi kan mereka kan masih di level identik, bukan asli. Ya kan? Bahkan saya katakan kalau misalnya sama-sama tidak asli ya identik bisa. Identik. Tapi kalau asli dan tidak asli tidak identik. Tidak identik. Gitu. Dan ini tidak identik 100%. Kemarin yang komparasinya waktu di pengujian di Bareskrim tidak 100%. Kalau dikatakan 100%, pertanyaan saya apakah namanya sama? Apakah tanggal lahirnya sama? Oke lah, rektor sama semua. Oke. Jangan menyesatkan masyarakat. Maksudnya kalau dianggap identik dengan ininya, tapi dia tuh identik dalam hal komposisi, huruf gitu-gitu aja kan? Iya. Ya, tentu saja namanya beda. Satu Joko Widodo, satunya entah Pronojiwo atau apa. Makanya tidak 100%. Gitu. Oke. Sobat sekalian, memang agak teknis, agak kompleks ya kalau kita tidak mengikuti dari awal. Tapi intinya adalah sampai sekarang masih ada yang namanya hot debate mengenai ijazah Jokowi ini. Apakah asli atau palsu? Kalau asli mana aslinya? Kalau palsu ya sudah nggak wassalam ya, nggak perlu ditanya mana palsunya karena beredar di mana-mana. Nah, Anda sendiri. Tapi yang jelas sudah menersangkakan 3 orang. Nothing to do dengan pengujian keaslian ijazah, tapi kemudian dibelokkan menjadi pasal-pasal lain, kan begitu? Ya, tapi memang kemarin saya bilang di TV One, saya tadi malam katakan bahwa peningkatan status tersangka pada beberapa orang, 8 orang ini adalah prematur menurut saya. Karena banyak hal. Satu diantaranya belum memeriksa saksi adecat. Kedua, belum menguji ahli-ahli adecat. Atau ahli-ahli, kalau ahli bukan adecat, ahli-ahli dari kami. Karena ahli itu harus independen. Nah, bagaimana dia tersangkakan hanya kayak kalau bulu tangkis itu main sendiri. Nyemes, jadi gak ada lawan balikin, ya otomatis dong. Menang terus ya. Menang terus dan babak belur yang dicemesin terus karena dia tidak dipegangin raket. Kan begitu. Oke. Dan wasitnya berat sebelah. Sangat semangat saya begini. Oke. Prematur itu. Prematur ya. Dan lebih prematur lagi karena
belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan itu asli atau palsu kan? Iya. Dan yang menarik, ini kan orang udah tersangka, calon ditahan, calon dihukum, calon disidang, tapi tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Ini loh ijazah yang buat kamu di penjara. Seharusnya kan ditunjukkan kalau itu dalam penguasaan mereka. Ya kan? Satu. Kedua lagi dipertanyakan oleh beberapa tersangka kemarin itu, kami itu lihat laporannya itu apa? Apa benar kami yang dilaporin? Tapi juga nggak ditunjukkan. Kan berarti kan apa ya? Yang saya dengar, unfairness. Yang saya dengar adalah waktu dari lawyer Dr. Tifa M. Taufik mengatakan bahwa mereka tidak menjawab apa yang ditanyakan sebelum laporan LP-nya itu ditunjukkan dan ijazah sokol aslinya ditunjukkan gitu ya. Ya, itu memang kita sepakat untuk itu karena kita ini kan inginkan satu pemeriksaan yang objektif, fair dan profesional. Ya kan? Jadi nggak kayak nangkep nyamuk aja gitu loh. Nah, oleh sebab itu loh, saya ini salah apa? Kalau saya nyuri, mana yang saya curi? Ini loh motor yang kamu curi kan begitu. Ini loh ijazah yang kamu masalahkan. Tidak ditunjukkan. Terus yang satu hal lagi, beberapa saat yang lalu setelah itu disita, konon kabarnya katanya ada yang ditunjukin. Lah ini kan aneh. Kok bisa? Uang itu disita oleh kepolisian. Polda dalam hal ini, tapi mereka bilang bahwa saya ditunjukkan kemarin atau berapa hari yang lalu ditunjukkan. Timbul kecurigaan, apakah ijazah ini dikembalikan seperti yang awal-awal? Jangan-jangan dia melihat foto. Kalau ijazah ditunjukkan kan berarti anunya kan aslinya kan. Ya, tapi kan ada juga orang yang mengklaim asli seperti Dian Sandi, ternyata dia analognya nggak punya, dia cuma punya digitalnya doang. Kan dia bilang ini loh yang asli, tapi digital juga. Nah, kan ada yang bilang beda kalau dia itu yang ada yang asli, lalu dia foto yang aslinya tuh ceklok. Nah ini loh. Ya kalau dalam hukum itu harus akurat. Kalau dia bilang foto, ngomong aja foto dari ijazah. Tapi kalau dia bilang ijazahnya ditunjukkan, ya berarti yang asli. Ya kalau mau ijazah ditunjukkan berarti yang asli dalam arti bikin kertas beneran gitu. Bikin video atau bikin foto yang series gini. Iya, tapi kan timbul pertanyaan, apa benar disita? Kalau disita kenapa kok bisa kembali lagi pada ownernya kan begitu? Oke, bro, menarik ya. Jadi apa closing statement Anda soal ini? Sebelumnya kan menarik, hari ini kami sidang itu 2 season dan 2 masalah. Yang satu adalah gugatan atau permohonan, ya kan, yang termohonnya atau tergugatnya KPU, yang satu kegugatnya kementerian. Masalah ijazah Gibran. Itu juga kita gugat ijazah Gibran. Iya. Anda juga? Saya juga. Pokoknya semua yang Bonatua, tapi yang ini Bonatua juga ya Gibran Bonatua. Ini? Oh semuanya Bonatua? Iya. Semua itu yang dia di pusat-pusat semuanya itu memang saya tim kami lah yang ditunjuk sebagai pendamping. Gitu loh. Bukan saya, ada tim ya. Iya. Terus, jadi ini Gibran ini juga untuk membuktikan bahwa dia tidak punya ijazah SMA. Kalau gitu saya boleh bacakan di sini. Sambil saya cari ya. Apa yang dimasalahkan. Tadi ini soal 9 ini. Ini kami tadi KPU tadi alhamdulillah teman-teman itu pada salaman sama saya dan sebagainya. Saya bilang, Mas, tunjukkan apa adanya, kenapa sih saya bilang. Wong di mana-mana sudah tersiar. Jangan pasang badan, saya bilang begitu. Saya sempat lah ngomong seperti itu. Nah ini contohnya Bang, saya bacakan ya. Karena baru. Jadi yang digugat itu, yang termohon istilahnya, itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kementerian ya? Kementerian. Ya kan? Di mana alamatnya bapak-bapak, ya kan, pejabat yang ditunjuk atasan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Lah, objek yang dimasalahkan, yang dimintakan informasi, yang mengajukan permohonan informasi publik adalah satu. Itu ada 2 hal, Bang. Satu, salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney 2006 atas nama Gibran Raka Buming Raka. Dan yang kedua, salinan notulensi rapat tim penilaian pesertaan ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Dan kami masalahkan surat yang pada waktu dikeluarkan oleh Dirjen yang
diduga yang digunakan untuk sebagai persyaratan menjadi wali kota. Oke. Itu kita masalahkan juga. Yang ketika dua hal jadi ini. Wapres cuman dan menariknya cuman dilegalisir aja. Sidang tadi selesai 10 menit ditutup ke sidang lanjutan. Nah, ini pihak dari kementerian tidak hadir. I see. Kalau KPU hadir banyak sekali, ada 10 orang apa. KPU pertama. Oke. Yang ini tidak hadir, tapi ada surat saya ditunjukkan pada saya waktu tadi yang menyatakan bahwa lagi sibuk untuk tugas kementerian menurut mereka, dan mereka akan siap untuk di reschedule setelah 1 Desember. Gitu ya? Iya, 1 Desember. 1 Desember. Ya, kita sabarlah, udah terbiasa lah kita menunggu. Oke, jadi ujungnya adalah untuk mengetahui apakah penyetaraan itu benar atau enggak gitu ya? Iya, kita minta. Oke. Kita ya apa dasarnya? Oke. Contohnya yang seperti yang saya sendiri pernah katakan dengan ini Bonatua juga Pak. Oke. Seperti yang pernah. Ini pun sehubungan dengan penelitian dia gitu loh. Penelitian dia itu kan ijazah pejabat ya. Oke. Ini seperti yang saya pernah katakan ya. Kalau memang dikatakan bahwa penyetaraan itu ditulis di dalam keterangan dirjen, bahwa benar bahwa dia telah menyelesaikan bla 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 bla, berarti kan ada referensinya, sehingga dirjen berani menyatakan ada penyetaraan. Nah, pertanyaan kenapa nggak aslinya yang di referensinya itu aja yang ditunjukkan kopinya kan? Kalau memang ada, konon kabarnya kan diduga tidak ada. Oke. Gitu loh. Oke. Silakan closing statement, bro. Apa yang diharapkan? Harapan saya sebenarnya KPU itu dengan menunjukkan terbuka semuanya itu nothing tulus buat dia, tidak ada ruginya, bahkan mereka akan diapresiasi karena mereka sudah pernah blunder kan, mengeluarkan satu ketentuan yang diduga untuk proteksi, nggak lama dicabut kembali ya kan. Nah, hal ini ngapain sih? Faktanya di mana-mana sudah terbuka, ya kan, yang diupload oleh Dian Sandi contohnya, dan Dian Sandi minta maaf ada yang pemiliknya dan pemiliknya memberi maaf, itu kan suatu pengakuan. Sebenarnya nggak ada ruginya kalau dia sampaikan. Tadi hakim bilang saya minta minggu depan, ditanya apakah ini sudah diuji kompetensi yang ini yang Anda tutup ini. Mereka bilang belum. Ya berarti kan subjektif banget. Karena mekanisme menentukan bahwa ini adalah dikecualikan atau tidak ada kalau mereka terlibat dalam konspirasi itu kejahatan tuh. Ada apapun juga, makanya itu. Ini kan sekarang ini kan kemungkinan saya juga setelah putusan dari Andri putusan Andri ini, kalau setelah putusan memang Bonatua merencanakan untuk mau melaporkan pidana. Gitu. Enggak, ya hakim minta dalam waktu 1 minggu ini sudah diadakan uji kompetensi. Tadi saya garis bawahi, jangan hanya sekedar dikatakan bahwa ini ada dikecualikan, harus merujuk ke ketentuan yang ada. Dikecualikan menurut undang-undang ini, menurut ketentuan ini. Ya jangan main asumsi, karena tadi dikatakan menurut kami. Nggak bisa kalau hukum itu menurut kami. Terus menurut PKPU. Nah, kalau sudah bicaranya eksternal, urusannya KIP, masa ditunduk dengan ketentuan internal KPU? Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Ya, saudara sekalian, ini adalah another way ya, another path untuk mengungkap yang terkait dengan ijazah Jokowi ini yang makin muter-muter. Padahal kalau ditunjukkan selesai masalahnya harusnya ya kan. Tapi tentu there must be something wrong ketika orang tidak berani atau tidak mau menunjukkannya dengan dalih apapun kan. Toh Hakim Arsul Sani menunjukkan itu, Barack Obama menyilahkan otoritas untuk menunjukkan sertifikat lahirnya dan lain sebagainya. Selesai ya. Perkara kemudian untuk Hakim Arsul Sani masih ada lanjutannya, tapi paling tidak selesai dengan keberaniannya untuk menunjukkan. Dan bahkan ada yang konon kabarnya ada yang melaporkan, dia bilang dia tidak masalahkan. Wajar lah orang bertanya dijawab itu wajar. Itu kawan-kawan saya semua katanya. Luar biasa. Ya itu sobat sekalian ya, nanti kita akan lanjutkan perkembangannya. Mungkin kapan-kapan kita tampilkan dengan grafis yang baik, tapi karena ini live ya tentu ada keterbatasan sedikit ya. Dan saya tidak bacakan komentar-komentar. Di sini
ada tukang fitnah pembohong. ini pasti gara-gara debat sama seseorang gitu ya. Gara-gara Garuda TV. Nggak paham itu orang itu gimana caranya. Nanti saya bikin konten saja sendiri yang saya jelaskan sebuah kronologis ya, gitu. Dipikirnya saya yang melaunch mediasi itu. Dia lupa dengar yang ngomong orang lain yang disalahkan saya. Aneh sekali. Oke, sahabat sekalian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Yeah.